Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan bersama keluarga. Kali ini saya ingin mengajak berdiskusi, berbincang-bincang kembali tentang persoalan atau permasalahan. Namun ini masih sekitar dunia perburuan juga. Bahwa persoalan ini, masalah selalu akan ada di setiap kehidupan kita, karena memang selama kita masih hidup, selama kita masih di dunia, pasti persoalan itu akan selalu ada dan akan selalu ada, karena memang sifatnya dunia, tempatnya dunia adalah tempatnya masalah. Lalu bagaimana dengan persoalan yang dihadapi pekerja? Tentunya sangat banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja, seperti kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang semakin mudah, kemudian tentang upah, tentang jaminan sosial, tentang status kerja, maupun persoalan-persoalan yang lainnya yang membuat kondisi pekerja semakin sulit atau semakin terpuruk. Nah, berbicara tentang persoalan atau masalah, sebenarnya ada sebuah cara atau sebuah kondisi di mana banyak persoalan yang bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Misalnya serikat pekerja dengan cara membentuk serikat pekerja, atau buruh membentuk serikat pekerja. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana buruh berusaha untuk menyelesaikan persoalan dunia tenaga kerja, dunia perburuhan, atau masalah-masalah yang dihadapinya dengan cara berserikat. Sementara kondisi yang dihadapi buruh atau para pekerja itu sebenarnya tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah, artinya buruh memang harus bersama-sama untuk menyelesaikannya, dan itu bisa dilakukan dengan cara berserikat. Lalu apakah ketika berserikat itu cukup atau sudah cukup untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi buruh? Tentunya belum. Kenapa? Ada masalah lain yang dihadapi oleh buruh atau pekerja di saat sudah tidak di luar pabrik. Misalnya apa? Ketika kita sudah di luar pabrik atau keluar dari perusahaan, banyak persoalan yang kita hadapi secara bermasyarakat maupun sosial. Misalnya seperti apa? Di saat kita sudah di luar perusahaan atau di luar pabrik, masalah-masalah yang kita hadapi juga ternyata hampir sama, yaitu tentang persoalan ekonomi, seperti harga kebutuhan pokok yang naik, yang mahal, kemudian biaya hidup yang tinggi, listrik mahal, biaya pendidikan mahal, kemudian biaya kesehatan mahal. Yang semuanya itu persoalan yang sama-sama sebenarnya terjadi dengan banyak orang. Kalau kita lihat, persoalan itu bisa kita selesaikan secara bersama. Itu dengan cara apa? Ketika kita hidup bermasyarakat. Kalau di pekerja, di saat kita masih bekerja, itu persoalan bisa kita selesaikan dengan cara berserikat. Sementara ketika kita hidup bermasyarakat, ada persoalan yang bisa kita selesaikan secara bersama, yaitu dengan cara kita bersama-sama, dengan cara berkooperasi. Kenapa berkooperasi? Karena memang kooperasi itu dibentuk atau dibangun oleh orang-orang yang memang ingin menyelesaikan persoalan yang dihadapi secara bersama-sama. Ketika kita berbicara tentang kesulitan ekonomi atau tentang harga, kita sering dalam setiap bulan atau setiap harinya berbelanja dalam
untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemana kita berbelanja? Ke minimarket, supermarket, atau pasar-pasar modern miliknya para pengusaha atau kapital. Dan itu tanpa diinstruksi. Bayangkan ketika kita membangun supermarket, minimarket sendiri secara bersama-sama, itu akan membuat efisiensi, bukan hanya tentang finansial, tapi efisiensi banyak hal selain efisiensi finansial. Karena apa? Kita memiliki tempat kita berbelanja sendiri. Kemudian kita sering menitipkan uang kita di perbankan, sementara perbankan itu miliknya pengusaha atau kapital. Dan kita tahu yang menaruh uang di perbankan itu banyak orang, banyak pekerja. Bayangkan berapa triliun uang terkumpul di bank tersebut, yang mana yang mempunyai akses terbesar untuk menggunakan uang tersebut adalah para pengusaha, sementara para buruh atau para masyarakat sangat kesulitan untuk mengakses. Bayangkan ketika itu menjadi miliknya buruh atau masyarakat secara bersama-sama, perbankan tersebut itu bisa dimanfaatkan lebih maksimal untuk kepentingan pekerja dan masyarakat itu sendiri. Kemudian kita menghadapi persoalan yang sama tentang biaya pendidikan mahal, yang mana kita tiap bulan juga membayar. Kenapa kita nggak kepikiran untuk membuat fasilitas pendidikan untuk anak-anak kita? Kemudian kita juga ketahui bahwa di saat kita sehat, terkadang kita juga akan sakit. Nah, ketika kita udah masuk rumah sakit, kita nggak pernah tahu biayanya habis berapa. Nah, artinya kita bisa bersama-sama untuk membangun rumah sakit. Nah, ketika membangun rumah sakit dan itu menjadi rumah sakit milik kita, itu kita akan memangkas biaya yang sangat besar, karena rumah sakit itu adalah rumah sakit milik kita sendiri. Nah, artinya ada persoalan-persoalan yang sama, ada masalah-masalah yang sama yang kita hadapi baik di perusahaan atau di kehidupan masyarakat yang bisa kita selesaikan bersama. Dengan cara apa? Dengan cara berserikat dan berkooperasi. Di mana memang berserikat dan berkooperasi itu tujuannya adalah bagaimana mencari solusi bersama, menyelesaikan masalah bersama untuk kepentingan bersama-sama. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pekerja. Nah, artinya sangat disayangkan ketika kita nggak mampu, kita nggak mau melihat kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan itu secara bersama-sama, baik di saat kita masih menjadi pekerja maupun di saat kita ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang jelas bahwa setiap persoalan selalu ada jalan keluarnya. Setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Dan persoalan pribadi maupun persoalan bersama-sama bisa diselesaikan secara bersama-sama. Dan ketika diselesaikan secara bersama-sama, itu akan lebih mudah dan akan lebih meringankan. Yaitu dengan cara berserikat maupun berkooperasi. Ketika pekerja membangun serikat pekerja dan juga membangun koperasi, ini akan memudahkan perjuangan para pekerja itu sendiri untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, yaitu tentang kesejahteraan, tentang martabat pekerja. Selama buruh, selama pekerja tidak membangun kekuatan ekonominya, bisa dipastikan buruh akan kesulitan dalam memperjuangkan tujuan kesejahteraan maupun memperjuangkan kehidupannya sebagai buruh yang bermartabat. Selama buruh tidak membangun kekuatan ekonominya, maka buruh hanya akan menjadi objek-objek bagi kapitalis, bagi pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan kebersamaan pekerja, kebersamaan para buruh untuk kepentingan mereka. Jadi sudah waktunya buruh harus sadar, buruh harus ingat bahwa buruh mempunyai kekuatan, buruh mempunyai kemampuan untuk bersama-sama membangun perusahaan-perusahaan bersama, membangun bank-bank bersama, membangun sekolah-sekolah bersama, membangun rumah sakit bersama untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi bersama-sama. Tetap semangat,
Jangan pernah menyerah, perjalanan kita masih sangat panjang. Yang jelas, selama buruh tidak membangun kekuatan ekonominya, buruh akan kesulitan untuk mencapai tujuannya sebagai buruh yang bermartabat. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.